aslafuna wa rijaluna wa ulamauna al-amiluna al-mu'minuna al-mukhlisun. Anallaha yudkhilu niyatina fi niyatihim wa ulumana fi ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin sholihah min khairatid dunya wal akhirah wa anallaha yaftah alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa anallaha yaj'aluna minal ulama'il 'amilin al-hadin al-muhtadin ghairal dhalin wa la mudhillin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la nukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak ibu hadirin, kita lanjutkan kegiatan rutin yang setelah sekian bulan mauquf karena Ramadan. Dan untuk pertemuan perdana ini saya kepingin tidak langsung ngaji, stretching dulu, pemanasan diet. Yang sudah saya bawa ini adalah kajian tentang peradaban manusia. Dan karena memang proyektornya mini, kemampuannya segitu. Karena biasanya di tempat yang peteng. Kalau peteng ini terang, bagus. Lah kebetulan enggak peteng, ya kelihatannya seadanya. Yang penting jenengan yang di belakang kelihatan nggak? Boten. Udah. Yang akan kita kaji ini ada beberapa maroji, referensi berkaitan dengan peradaban manusia secara umum. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam ke muka bumi sebagai manusia pertama dan nenek moyang pertama bagi manusia. Abul Anbiya al-Awwal itu namanya Adam. Abul Bashar al-Awwal namanya Adam. Setelah Nabi Adam, kemudian ada istilah Abul Bashar As-Tsani, namanya Nabi Nuh. Nenek moyang yang kedua Nabi Nuh. Di dalam tafsir Ibnu Ishaq itu disebut bahwa
Kenapa ada istilah Abul Bashar Al-Awwal, Abul Bashar As-Tsani, nenek moyang manusia pertama, nenek moyang manusia kedua? Karena generasi turunan langsung daripada Nabi Adam habis. Tinggal Nabi Nuh dan 3 anaknya. Tinggal Nabi Nuh dan 3 anaknya, namanya Syam, Ham, dan Yafis. Dari 3 ini jadi manusia saat ini kurang lebih 8, sekian miliar manusia di muka bumi yang kita huni saat ini. Disebut Abul Bashar As-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Sudah, maka peradaban manusia yang akan kita kaji ini tidak dari Nabi Adam, tapi dari Nabi Nuh, terutama dari turunan 3 anaknya, yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Kita lihat silsilah daripada Nabi Nuh berdasarkan kitab Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir dan Al-Bidayah wan Nihayah. Syam Abul Basar, Syam Abul Arab. Syam itu menjadi nenek moyangnya orang-orang Arab. Ham Abul Habash. Sementara Ham, anak yang kedua, menjadi nenek moyangnya orang-orang Habasyah, Habsyi, Ethiopia. Kemudian Yafis Abul Rum, menjadi nenek moyangnya orang-orang Rum, Romawi, bukan Romawi baru tapi Romawi lama, Romawi yang pertama. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Rum yang disebut ini maksudnya adalah Romawi awal. Romawi awal itu di mana? Adalah Romawi bukan yang di Turki. Kalau di Turki itu Romawi baru, ibu kotanya namanya Istanbul atau Konstantinopel, karena dulu yang menamakan, membuka tempat itu namanya Kaisar Konstantin. Daerahnya disebut dengan Konstantinopel, orang Islam menyebut dengan Istanbul. Di dalamnya ada sekarang namanya Hagia Sophia yang menjadi museum sekian ratus tahun. Baru kemarin masjid, baru beberapa tahun yang lalu dibuka lagi, akhirnya menjadi masjid. Dalam bahasa kita namanya Hagia Sophia. Di dalamnya ada banyak museum peninggalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang Romawi awal itu? Romawi awal ini adalah orang-orang Yunani, Romawi. Di mana? Di barat Italia saat ini, yang menjadi pusat agama Katolik. Ya. Nasabnya terlacak sampai kepada Rum bin Labid bin Yunan bin Yafis bin Nuh. Ini Romawi yang pertama. Rum yang disebut ini adalah Rum yang menjadi cikal bakal orang-orang Romawi Barat, bukan Rum orang Turki. Nah, gitu. Selanjutnya, di dalam Ibnu Ishaq juga disebutkan bahwa Nabi Nuh mendoakan supaya Syam, dari Syam ini menurunkan banyak nabi-nabi. Ketok mboten? Coba sih Mas Oke, dianu di niku sampinge niku lho. Utawa dicidekno. Niki. Atas bawah, samping kiri. Lah. Sing paling jelas mana? Utawa dicidekno. Tapi padha ae masan cidek. Coba dicidekno. Ndak pakai itu. Loh, ndak pakai itu lah, cagake didawakno. Ah.
Udah. Syam, Ham dan Yafis. Nabiullah Nuh alaihi salam mendoakan Syam, dari Syam ini menurunkan, didoakan agar dari keturunannya banyak menurunkan para nabi-nabi dari kalangan ulama, minal anbiya wal ulama. Kalau disebut di dalam Al-Quran itu innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Itu kalangan nabi, kalangan rasul, dan kalangan ulama. Ini keturunannya siapa? Keturunan daripada Syam bin Nuh. Kemudian dari Yafis. Yafis ini didoakan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, keturunannya menjadi umaro, dari banyak kalangan-kalangan umaro, kalangan raja-raja, kalangan penguasa-penguasa. Maka rata-rata penguasa itu banyak sekarang keturunan daripada Yafis bin Nuh. Kemudian Ham. Ham ini anak ketiga. Dari Ham ini Nabiullah Nuh alaihi salam mendoakan agar Ham bin Nuh ini memiliki banyak keturunan yang bisa membantu dua saudaranya. Kadang membantu perjuangan kakaknya yang menjadi ulama, menjadi nabi, kadang bantu kakaknya yang menjadi penguasa atau umaro. Lah, ciri-ciri fisik kalau lihat daripada gambar itu, meskipun burak, Syam ini kulitnya, keturunan Syam ini adalah para nabi dan rasul, sebagaimana seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah lahir ras Semitik. Ada kan istilah Semitik, itu berarti keturunan Syam bin Nuh. Ciri kulitnya adalah putih. Ciri kulitnya adalah putih. Kemudian Yafis ini, silsilah ini lahir ras namanya Yafitik. Yafitik. Yang ini memiliki kulit merah dan coklat, campuran merah dan coklat. Ini dari kalangan orang-orang Romawi. Panjenengan lihat orang-orang yang kulitnya kemerah-merahan, kecoklat-coklatan. Nah, dan mereka lebih cenderung seneng dunia politik. Ini rata-rata adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Kemudian Ham. Ham ini menjadi pembantu dari dua kakaknya. Dari Ham ini maka lahir ras namanya Hametik. Semua keturunan dari Ham namanya Hametik, yang memiliki kulit ciri khas kulitnya gelap dan hitam. Pokoknya sing wireng, peteng, lek bengi ketok untune tok. Lah ini mesti bisa dipastikan ini keturunan daripada Ham bin Nuh. Sudah. Nanti akan ketemu orang Indonesia kita itu siapa. Nah. Kemudian yang kedua, pada akhir hayatnya Nabi Nuh juga ternyata mendoakan agar ada salah satu keturunan anak dari Yafis, namanya Gomer bin Yafis. Kemudian salah satu anaknya Ham, namanya Kush bin Ham. Ini tidak hanya menjadi pembantu dari kakaknya, tapi juga didoakan oleh Nabiullah Nuh agar juga bisa menjadi kalangan raja-raja, menjadi kalangan penguasa, politisi. Kenapa? Karena meskipun Nabi Nuh dulu sudah pernah membagi-bagi donga, sing siji ulama, sing siji umarok, sing siji bantu, ternyata ada anak yang ketika Nabiullah Nuh alaihissalam mau meninggal itu justru sing rawat iku anake Ham dan anaknya Yafis. Maka dari kalangan Kush bin Ham bin Nuh didoakan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam tidak hanya menjadi pembantu kakaknya,
tapi akhirnya juga didoakan untuk menjadi penguasa-penguasa negeri. Maka sekarang panjenengan lihat ada banyak raja-raja, penguasa-penguasa, politisi dari kalangan kulit hitam yang menguasai dunia. Contohnya siapa? Dulu Sekjen PBB terkenal Kofi Annan, itu keturunan, insya Allah yakin keturunannya Kush bin Ham bin Nuh. Ini kalangan hitam. Di dalam Al-Quran tidak disebut istilah-istilah, ada nama apa namanya, Syam, Ham, Yafis, Kus, Gomer, Ya'juj, Ma'juj, tidak ada semua. Ini semua ada di dalam kitab Yahudi. Yang pertama namanya Taurat, turunannya adalah apa? Injil yang Ibrani, Injil yang perjanjian lama, kemudian Injil yang bentuk perjanjian baru. Dan saya punya satu Injil Jawa yang saya melihat di dalam Injil yang berbahasa Jawa itu ada bab pertama, pasal pertama, ini bercerita tentang penciptaan. Lah, penciptaan itu di dalam bahasa Jawa jenenge sangkan paraning. Nah, di dalam pasal bab sangkan paraning ini ada banyak istilah ini. Banyak istilah Syam, Ham, Yafis, Adam, dan banyak hal. Ini ternyata ada. Itu terutama di pasal-pasal kejadian, bab-bab kejadian. Saya punya Injilnya, yang pingin fotokopi bisa jadi referensi lek nganggur kena digawe darus. Sudah. Kemudian selanjutnya langsung saja, soalnya ini pun jambitan. Sudah. Sekarang kita masuk kepada Syam. Dalam riwayat Imam At-Tabari, berarti di dalam tafsirnya namanya Tafsir At-Tabari. Syam ini punya istri namanya Syalib binti Batawil binti Mahujel binti Akhnuh. Akhnuh ini Nabi Idris, nama kecil Nabi daripada Nabi Idris, namanya Akhnuh bin Qayin bin Adam. Berarti Nabi Idris ini cucu daripada Syalib binti Batawil bin Mahujel bin Akhnuh bin Qayin bin Adam. Ini dinikah sama namanya Syam. Maka punya 5 anak. Yang pertamanya namanya Asyur. Asyur ini nenek moyangnya orang-orang Asyuri. Pernah dengar kan bangsa Asyur? Nah ini nanti dengar. Kemudian yang kedua namanya Lut. Yang ketiga Arfakhsyad. Arfakhsyad ini yang banyak sekali menurunkan hampir semua Nabi Rasul, termasuk Rasulullah, ini dari keturunan Arfakhsyad. Kemudian Ilam, kemudian Irom atau Arom. Arom ini yang menurunkan di dalam Al-Quran. Kita dulu pernah ngaji, ada kaumnya Nabi Samud namanya, Nabi Soleh namanya kaum Samud. Kemudian ada kaum Ad. Ini kaum-kaum terdahulu keturunan daripada Syam, karena bangkangnya akhirnya dihabiskan dan sekarang tidak sisa. Tidak ada lagi namanya kaum Samud, kaum ini keturunan Syam dari istri namanya Syalib binti Batawil binti Mahujel bin Akhnuh atau Nabi Idris bin Qayin bin Adam. Ini juga disebut oleh Ibnu Ishaq, disebut oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hishamnya. Nama-nama Syam, Arfakhsyad itu kakek buyut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bawahnya coba dilihat. Setelah Nabiullah Nuh alaihi salam, berikut 70 orang yang selamat di perahu itu, perahu besar. Itu akhirnya kan setelah 40 hari 40 malam dunia ini dalam keadaan gelap gulita dan banjir bandang yang disebut di dalam Al-Quran tufan. Itu posisi terakhirnya ada di gunung namanya Gunung Ararat, yaitu Turki sebelah timur perbatasan dengan Irak. Di atas gunung persebarannya Syam
dengan istrinya itu akhirnya setelah turun dari kapal itu menuju ke Mesopotamia atau Irak atau Babylon. Babilonia itu Irak lama. Ada menara Babil, ada di dalam Al-Quran disebut dengan Bibabila Harut wa Marut wa ma unsila alal malakaini Bibabila Harut wa Marut. Ini lari berangkat ke Irak. Dari Irak ini sebagian besar mereka anak cucunya pergi ke Oman dan Yaman dan Arab Saudi. Maka Arab Saudi, Jeddah, Najd, sekitar Arab Saudi sana, kemudian sampai Yaman, sampai selatan, sampai Oman. Ini rata-rata anak turun daripada Syam bin Nuh yang kulitnya warna apa tadi? Putih. Udah. Kemudian Yafis ini punya istri namanya Arbasia binti Marozil bin Darmasil bin Mahujal bin Akhnuh bin Koyin bin Adam. Sama, ini juga cicit daripada Nabi Idris alaihissalam yang dinikah. Dalam tafsir At-Tabari disebut bahwa Yafis ini memiliki 7 anak. Dari kalangan Yafis ini nama-nama anaknya kita akan mengenal nanti istilah Qomr, ada istilah Ma'juj. Nah, Ma'juj kan, siapa Ma'juj itu? Inna Ya'juj wa Ma'juja mufsiduna. Nah, di dalam surat napa? Al-Kahfi, ceritanya Dzulqarnain. Kemudian ada Tiros, ada Yawan atau Yunan atau Yunani, ada Mesih, ada Tubal, ada Madai. Dari 7 anaknya ini persebarannya begitu turun dari kapal, ya, Yafis tadi ya, begitu Nabi Nuh keluarganya selamat 40 hari 40 malam banjir itu di atas Gunung Ararat, yang Syam tadi berangkat ke Irak, kemudian ke selatan Oman dan Yaman. Kemudian anak turun daripada Yafis, begitu turun dari kapal, mereka tidak ke selatan, mereka tidak ke Irak, mereka tidak ke Oman, mereka tidak ke Yaman, tapi ke utara terus sampai ke Mongol. Ada di sana Kazakhstan. Sekarang yang perang Rusia sama mana? Ukraina dan lain sebagainya. Banyak itu satu rumpun itu, satu ras, dan pasti mereka anak keturunan daripada Yafis bin Nuh. Ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, Kirgistan, kemudian Kazakhstan, Rusia dan lain sebagainya sampai nanti ke sini. Nah, sampai nanti ke sini. Sudah. Kemudian sekarang Ham. Ham ini adalah bapak ras Hamitik. Mereka tinggal banyak di Mesopotamia, Palestina dan Afrika. Terutama dari kalangan Kush bin Ham tadi banyak menjadi raja, yang lain itu menjadi pembantu raja. Nah, coba dari Ham ini punya istri namanya Nahlab binti Ma'rib bin Darmarsil bin Mahujal bin Akhnuh atau Idris tadi. Sama-sama semua berarti anak turun cicit daripada Nabi Idris. Jadi 3 anak Nabi Nuh, Syam, Ham, Yafis yang diperistri semuanya adalah cicit daripada Nabi Idris yang punya nama kecil Akhnuh bin Koyin bin Adam. Dari satu istrinya ini Ham punya anak namanya Kush, kemudian Kan'an, Misroyim dan Put. Persebarannya kemana? Setelah turun dari perahu itu tadi di Gunung Ararat itu, persebarannya yang pertama mereka itu pergi ke selatan, di sebelah selatan Irak, kemudian ke pinggiran Suriah. Sebagian besar mereka ada di Mesir, Libya, kemudian Afrika, kemudian banyak lagi, sebagian lagi yang ada di Yaman. Sudah, ini mereka
tersebar kemana-mana, tapi lebih banyak ada di Irak, Suriah, kemudian Palestina. Itu Irak, Suriah, dan Palestina. Tapi kalau sudah Turki, itu sudah satu rumpun, warnanya sama. Kemudian kalau Afrika juga warna kulitnya sama. Saudi juga kulitnya sama. Yang campuran itu yang ada di Damaskus, Irak sebagian, itu juga campuran. Sudah. Dari jalur Abir bin Sholeh bin Arfaksad, kita akan lihat siapa Arfaksad itu. Arfaksad ini salah satu anak daripada Syam, Bani Semitik tadi, yang menurunkan salah satunya Nabiullah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu anak Syam ini menurunkan bangsa Hindu, Hindia, Hindustan, India. Kemudian di Yaman ada suku namanya suku Sabak. Dulu ada namanya Queen Sheba, Ratu Sabak, namanya Bilqis. Ini pasti mereka adalah keturunan daripada siapa tadi? Rumpun Semitik. Sampai atasnya adalah Syam bin Nuh, dari jalur anaknya namanya Yoktan bin Abir bin Shalih bin Arfaksad. Ini suku-suku Sabak, kemudian Hindustan. Selanjutnya dari Yafis. Yafis ini banyak menurunkan kalangan bangsa-bangsa, Sam lagi. Kita pernah dengar di dalam Al-Quran itu Arab kuno, namanya Arab Ba'idah. Arab kuno itu siapa saja mereka? Yang kita kenal di dalam Al-Quran, kaumnya Nabi Hud, namanya kaum Ad. Kaumnya Nabi Soleh, namanya kaum Samud. Ini orang-orang yang karena kekufurannya mereka dihilangkan dari muka bumi, dan sampai sekarang tidak menurunkan keturunan, habis, tidak tersisa. Mereka dari mana? Dari keturunan Aram bin Syam bin Nuh, yang tadi saya bilang Iromadhatil Irom. Di dalam bahasa Ibrani ini pakai bahasa Aram bin Syam bin Nuh. Pernah dengar kan di Al-Quran? Iromadhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudalladzi najabu robil wad wa fir'aunadzil. Itu kan yang pernah kita kaji dulu. Sudah. Dari Sam lagi menurunkan para nabi-nabi, terutama ya, kelihatan mboten? Terutama bangsa Arab yang musta'ribah. Siapa bangsa Arab musta'ribah itu? Campuran orang aslab Arab asli dengan pendatang. Contohnya siapa? Anak daripada Nabi Ibrahim, namanya Ismail. Ketika ke Mekah setelah dari Palestina itu, karena istri Nabi Ibrahim yang pertama namanya Saroh itu cemburu, kemudian Hajar itu disuruh pindah, disuruh ngungsi, diusir sama anak bayinya. Mereka di Mekah. Ismail anaknya ini akhirnya menikah dengan salah satu wanita Jurhum. Siapa Jurhum itu? Orang-orang yang datang dari Yaman. Orang-orang yang datang dari Yaman. Percampuran antara keturunan Ismail bin Ibrahim dengan orang Jurhum namanya musta'ribah. Artinya orang yang mengarabkan diri, menganggap mereka bagian dari orang, meskipun campuran. Ini ada di dalam tafsir At-Tabari. Dan lebih banyak menurunkan para nabi, terutama Rasulullah ini, dari kalangan Nabit, kemudian bin Ma'ad, bin Adnan. Maka Rasulullah itu Adnani, artinya kakek moyangnya dulu namanya Adnan. Keturunan siapa? Syam bin Nuh. Dari siapa tadi? Anaknya namanya Arfaksad bin Sam bin Nuh. Di bawahnya ada Nabi Ismail itu punya anak namanya Nabit. Dari Nabit ini menurunkan Ma'ad bin Adnan. Maka Rasulullah ini klannya namanya Adnani. Artinya kakek moyangnya mana? Namanya
Adnan. Ini bukan kalangan Arab murni, tapi musta'ribah, percampuran Arab asli dengan yang tidak asli. Musta'ribah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamidan. Itu. Ini masih banyak soalnya. Sudah. Sekilas mawon. Ketika salah satu keturunan daripada anaknya Yafis itu ada namanya Ma'juj. Ma'juj itu mereka salah satu anak daripada Yafis itu banyak pergi ke Mongol, dan sekarang ada lebih banyak di Indochina, termasuk salah satunya adalah Cina yang sekarang ini. Ciri-cirinya apa? Matanya sipit. Matanya sipit. Maka menurut analisa sejarah bahwa Ma'juj itu keturunan Magog atau Ma'juj bin siapa tadi? Bin Yafis bin Nuh. Ma'juj itu anaknya Yafis bin Nuh. Salah satu keturunannya mereka hidup di Indochina. Indochina itu bisa Cina, bisa yang bermata sipit, termasuk percampuran kita yang ada di Indo. Ini diawali dengan orang-orang Mongol ketika mereka mengekspansi diri mulai Baghdad, Irak, Iran dan lain sebagainya. Waktu itu loh Jengistan, Mongol-Mongol yang kuat, kemudian Rusia sekarang, kemudian sampai ke Cina, mereka bermata-mata sipit, kulitnya bening, putih. Ini percampuran. Tapi kakek buyutnya lebih banyak ke Ma'juj bin Yafis bin Nuh. Ma'juj siapa? Analisa sejarawan, ya Ma'juj yang disebut di dalam Al-Quran itu. Yang kedua, persebaran daripada mereka, Yafis itu bukan dari Ya'juj, ada banyak percampuran dengan orang India, Hindustan. Hindustan itu sebagian besar keturunan daripada Ham yang kulitnya peteng-peteng. Campur dengan orang Hindia, bukan orang Hindia, orang Indochina. Lahirlah, kan jenengan tahu nggak? Contohnya di Sumatera itu banyak sekali orang-orang India. Di Indonesia ini banyak keturunan orang India, percampuran India, Indochina. Tidak tahu tambah apa lagi, jadilah mayoritas orang Indonesia, kecuali Indonesia yang timur. Kalau yang timur itu yang mulai Maluku, keriting-keriting, hitam, lambene, kandel, terus sikile, blepe, ombo, iki ombo, meripate, melek. Lah ini bukan keturunan Yafis, tapi Ham bin Nuh yang tidak dari keturunan Kush tadi. Kalau Kush tadi lebih banyak di Romawi. Kush yang didoakan menjadi raja-raja tadi. Nah, jenengan bisa mikir milih. Karakter kita orang Indonesia percampuran antara apa dan apa, roto-roto wong Indonesia cirinya gimana, sifatnya gimana, itu akan ketakuan dari awake dhewe masuk golongane sapa. Nah itu. Para Bapak Ibu hadirin, sudah jam 5:50, insya Allah kapan-kapan kita bisa lanjutkan sekilas-kilas, tapi tujuannya adalah kajian tafsir sekilas mawon, mungkin bisa disisipi dengan materi-materi peradaban. Ada pertanyaan? Enten mboten? Ada enggak? Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi al-Fatihah. Untuk yasira umurana ma'arwaha li qulubina wa abdalina wa salama wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilaina inda hajatina
warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa surata ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana abwaaba rahmatika wa 'allamtana asrara hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.